Halo, halo. Apa kabar Anda semua? Salam 0%. Jangan lupa. Tetap 0%. Ya, apalagi nih Jawa Timur udah mendahului ya, Bung Rocky ya, sudah 84 surveinya 84,84% orang di sana menginginkan 0%. Wah, dahsyat kalau Jawa Timur. Dan ini tinggal menjalar ke daerah-daerah lain, nular ke Jawa Tengah. Dan harusnya juga didukung oleh Ganjar karena Ganjar juga berkepentingan kalau lihat konstelasinya dia nggak bakal dapat dari PDIP gitu. Nanti percuma dia branding dia, bayar survei dia tinggi kalau nggak 0% dia nggak dapat tiket juga gitu. Jadi dia harus berjuang juga di Jawa Tengah gitu ya, Bung Rocky. Dan Jawa Barat ini kan kita kenal sebagai swing country ya, swing province gitu. Jadi paling gampang lah saya kira. Nah kalau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat setuju 0%, saya kira luar Jawa itu pasti jauh 1000% setuju gitu ya. Ya, karena ini satu gerakan politik yang ingin mempersoalkan hak kita untuk memperoleh pemimpin yang bersih itu. Ya. Nah, supaya dia bersih, mestinya banyak pilihan. Kalau 2-3 pilihan itu udah disodorkan oleh mereka yang ingin pemimpin itu dikendalikan. Nah, pemimpin yang dikendalikan itu pemimpin yang busuk, yang kotor. Jadi lepas dari soal taktik bersidang, taktik masuk menyusun gugatan argumentasi ke Mahkamah Konstitusi, di belakang ini ada value yang ingin kita tegakkan, yaitu pemimpin yang bersih itu. Kan itu intinya. Memang banyak orang yang sinis juga menganggap ya 13 kali ditolak Mahkamah. Bukan soal 13 kali, dalilnya apa itu. Dan situasi politiknya apa. Dan juga nggak 13 kali, Mahkamah Konstitusi paling baru 2 kali nolak. Yang satu sekaligus yang 12 ditolak gitu. Jadi sebetulnya kan problem kita adalah meyakinkan Mahkamah Konstitusi bahwa dia itu harus menuntun demokrasi. Bukan sekedar akal-akalan hukum positif bahwa ini adalah open legal policies segala macam. Jadi mereka sebetulnya yang meragukan gerakan ini justru tidak menginginkan demokrasi itu tumbuh secara beradab itu. Jadi kita percaya bahwa masyarakat Jawa Timur tentu ingin ada peradaban demokrasi. Karena dia udah sesak napas dengan demokrasi yang diatur-atur dari atas, di tingkat pilpres, tingkat gubernur juga begitu, bahkan tingkat bupati, bahkan tingkat wali kota. Jadi suasana baru hendak kita rayakan sebetulnya dengan meminta Mahkamah Konstitusi untuk memperhatikan opini publik. Dan opini publik itu dasarnya adalah keinginan supaya politik kita bersih. Jadi itu sebetulnya nilai etisnya di situ. Kalau nilai teknisnya itu keahlian pakar hukum untuk nyusun argumentasi itu. Ya. Dan saya juga membaca hari ini ada press release dari teman-teman kita diaspora di luar negeri, diaspora Indonesia di luar negeri yang juga sudah akan mengajukan juga judicial review dan rupanya Refli Harun kembali yang ditunjuk sebagai representasinya atau sebagai lawyernya. Ya, dan orang sinis juga, kenapa Refli Harun melulu? Cuma Refli Harun yang mau berjuang begitu kok. Yang lain kan lawyernya kan nunggu pesanan orderan dari partai-partai penguasa. Justru kalau lawyernya berakal dan beradab untuk menghasilkan demokrasi, ya bergabung aja. Nggak usah atau politisi nyindir-nyindir. Kok Refli Harun yang berdiri di oposisi. Kalian lawyer sewaan partai kan nggak mau beroposisi, ya tentu aja kalian nggak mau ikut bersama dengan Refli Harun, itu gampang aja baca. Dan jangan lupa ini ya apa yang dilakukan oleh Refli Harun ini pro bono ya, kalau ya gratisan. Ya kita justru minta tolong Refli karena Refli menganggap bahwa ini bagian dari kepentingan besar negeri. Ya kalau dia kasih tarif itu puluhan miliar mungkin, tapi kita nggak peduli itu. Kita ingin agar supaya yang etis itu kita hasilkan melalui dorongan masyarakat. Kalau yang dituntun oleh oligarki uangnya banyak tuh yang untuk menghalangi threshold 0% ini. Demikian juga kita mau ulangi, kita bukan menginginkan threshold 0%, kita menginginkan threshold dihapus. Tetapi supaya keren kita bilang 0%. Sebetulnya cuma bahasa headline aja tuh. Dan jangan lupa ya, seberapapun kuatnya oligarki, ketika rakyat berkehendak, rakyat bersatu, saya kira ya pasti mereka bukan apa-apa. Saya kira kekuatan moral itu berkali-kali membuktikan jauh lebih dahsyat dibandingkan kekuatan modal.
Memang kalau para ahli hukum positivistik itu menganggap bahwa ya udah nggak bakal kalian lolos. Ya kalau nggak bakal kalian lolos, ngapain kita perjuangin demokrasi kan? Itu masuk aja lewat DPR. Kita tahu DPR itu adalah stempelnya presiden. Kok bagaimana caranya? Minta presiden bikin perpu, iya nggak mungkin bikin perpu presiden. Itu artinya dia membatalkan kepentingan oligarki itu. Jadi memang ini adalah frontalisasi antara kepentingan rakyat yang otaknya bagus dengan kepentingan partai-partai yang dikendalikan oleh oligarki. Jadi hitungannya begitu sebetulnya tuh. Nah, itu yang kita ingin supaya Mahkamah Konstitusi membaca itu. Karena Mahkamah Konstitusi didesain untuk menghasilkan demokrasi. Di ujungnya adalah menghasilkan demokrasi. Demi itu konstitusi harus diluruskan gitu. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi masih berpikir untung ruginya apa sih Anda kalau nggak jadi presiden? Ya bukan soal untung rugi kita, demokrasinya dirugikan, itu soalnya. Ya. Oke, Bung Rocky, kita pindah ke topik lain. Ini saya tidak tahu kabar baik atau kabar angin surga, karena Ibu Sri Mulyani ini kemarin tanggal 26 kalau nggak salah merilis sebuah prestasi yang sangat bersejarah kata beliau. Yakni penerimaan pajak itu tembus 100,19% gitu ya per tanggal 20 Desember sebelum akhir tahun. Jadi beliau menyampaikan itu. Tapi kalau saya baca-baca di kalangan netizen ini, kenapa mereka pada nggak percaya ya gitu? Karena mereka menyatakan sayang ini sebenarnya kabar bagus, tapi sayangnya yang ngomong Bu Sri Mulyani. Gitu. Ini gawat juga ini. Orang dikasih kabar baik, orang nggak percaya juga. Gimana ini Bung Rocky? Saya baca berita itu dan saya coba analisis jalan pikirannya. Kan dianggap ya berhasil, dia 118% atau 108% dengan mengerahkan aparat pajak. Ini kata-kata itu yang saya curigai, dengan mengerahkan aparat pajak itu. Kan itu artinya ada mobilisasi aparat pajak untuk menagih pajak. Berarti sumber pajaknya itu misalnya dari perluasan tax ratio. Itu nggak terjadi. Atau dari tax amnesty yang dikejar oleh petugas pajak, itu juga nggak terjadi. Jadi ajaib, ada uang masuk tapi tidak berasal dari tax ratio, tidak berasal dari pertambahan wajib pajak segala macam. Itu baru kita sebut, kalau itu terjadi maka kita sebut aparat bekerja. Jadi kita mesti bayangkan bahwa sebetulnya nggak ada yang dikerjain. Pemerintah diam aja akan masuk pajak itu, karena ini pajak hasil dari ekstraktif industri, harga komoditas kan di semester lalu. Jadi ini penipuan juga sebetulnya tuh. Seolah-olah ada kerjaan besar. Enggak. Lu diam-diam doang juga secara sistemik, secara automatically itu masuk pajak itu. Enggak perlu kerain petugas pajak untuk nyari-nyari wajib pajak atau ngejar tax amnesty. Jadi sekali lagi ini windfall komoditas aja, dan itu sebetulnya yang harus kita terangkan. Gue udahlah jangan nipu lah itu. Keadaan semacam ini ngapain itu? Jadi soal-soal semacam itu. Iya, publik jadi teringat ketika pemerintah pada waktu semester 2 kemarin, kuartal 2 kemarin yang mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi 7,07%. Kemudian sekarang yang terbaru pada kuartal ini akan tembus 5% gitu. Padahal setelah di total sebenarnya ya paling 3,8%, dan itu pun menjadi yang terburuk kedua dalam sejak reformasi, sejak 98, sejak krisis 98. Jadi yang terburuk itulah tahun lalu minus 2,7, sekarang 3,8 lah paling tinggi. Jadi ini lagi-lagi saya ingat tulisan dari wartawan senior dari Selandia Baru, John Macbeth, yang menyebutnya bahwa Pak Jokowi dulu itu memainkan jurus smoke and mirrors gitu ya. Jangan-jangan ini Bu Sri Mulyani kena mirror, kena smoke-nya juga gitu. Ya kalau smoke-nya kita udah tahu lah. Itu misalnya oke, digetok duluan deh, lu bayar duluan nih yang 3 tahun ke depan itu kan bisa juga tuh, karena ada aja konglomerat yang ketakutan karena beban politiknya bisa dibongkar, maka dia dipaksa bayar dulu tuh, atau bahkan dimasukkan dulu sebagai angka tapi faktanya nggak ada. Jadi percuma itu diungkapkan. Ini ya statistik dengan mudah itu diatur dalam dua variabel dalam algoritma, dipindahin juga angkanya bisa berubah kan. Tapi dasarnya adalah kenapa masyarakat nggak percaya? Karena berulang kali ketidakpercayaan itu ditampilkan secara konsisten. Jadi ketidakpercayaan yang konsisten sebetulnya.
ucapan Pak Jokowi lah, ucapan Ibu Menteri, para kabinet. Kan ini yang menunjukkan bahwa kesibukan di istana itu adalah masing-masing ingin nambah pundi-pundi untuk jadi capres. Jadi nggak ada lagi kesibukan untuk kemakmuran rakyat. Jadi agak aneh juga Ibu Sri Mulyani berpikir bahwa kabinetnya masih bekerja untuk rakyat. Wong separuh dari kabinetnya udah sibuk pasang baliho buat dirinya sendiri kok. Kan dari segi itu aja kasat mata kita nggak mungkin ada pengerahan besar-besaran untuk naikin pajak, berarti ada pembohongan kan, logikanya begitu sebetulnya tuh. Dan mungkin juga ini sekedar untuk berita kecil bagi para buzzer bahwa mereka akan digaji lagi karena pajak masuk. Padahal buzzer ini udah menjerit berkali-kali karena nggak pernah dibayar. Udah tengkurap semua kan buzzer-buzzer dungu ini kan. Iya. Oke, saya kira namanya kalau kita sebut smoke and mirror itu kan arti permainan sulap gitu ya. Smoke kan biasanya itu ya, asap dan kaca. Ya kita nikmati saja, Rocky kan. Kadang-kadang kita perlu hiburan juga ya dalam situasi semacam ini. Iya. Oke, kita pindah ke topik yang lain. Ini lagi heboh nih. Pagi tadi misalnya di media sosial dan saya kira juga dimuat di media-media konvensional ini soal data bahwa Giring itu drop out, pernah drop. Ketua PSI nih, Bung Rocky, Giring nih ya, drop out dari Paramadina, dan kemudian narasi yang dibangun oleh para netizen itu, oh pantes Giring itu menyerang Anies habis-habisan karena ternyata dia pernah drop out yang tanda tangan rektornya. Saya sih baca-baca sebenarnya enggak gitu, faktanya enggak seperti itu, tapi begitulah netizen merespon karena kelihatannya mereka tidak cukup respect dengan langkah Giring yang kemarin kesannya ingin menghabisi Anies Baswedan dengan isunya nggak pas juga yang dipilih isu pembohong. Ini juga. Dan itu jadi kalau kita ngomong pembohong itu ingat stigma pada seseorang saya. Ngapain sih ada istilah menghabisi Anies Baswedan itu juga ajaib kan. Kan itu seperti koboi itu buat ngejar kuda dia mesti naik kuda itu baru dia bisa habisi kuda itu tuh. Mana ada koboi naik cebong, dunggangin cebong, ya nggak bisa. Jadi, kalau misalnya teman-teman di PSI punya cara untuk menghabisi Anies, ya Anies itu udah di depan naik kuda, ya mesti dikejar dengan cara naik kuda juga, jangan nunggangi cebong. Itu nggak mungkin cebong bisa melewati kuda bahkan untuk menghadangnya. Jadi sekali lagi, kalau cuma soal apa yang disebut sebagai social climber, ya bisa aja. Tapi kan mesti ada rumusnya, apa namanya, panjat sosial. Iya, itu mesti ada ilmunya tuh panjat sosial. Tuh. Kalau sekedar kegaduhan ya nggak ada, ya apa poinnya tuh. Tuh di ujungnya yang dikejar itu makin melesat. Yang mengejar dengan cara sederhana, bahkan mau menarik kudanya, padahal si koboi ya Anies sudah jauh di depan itu. Jadi percuma sebetulnya mempersoalkan Anies kalau nggak ada penantang yang betul-betul signifikan. Kecuali nama PSI itu ada di dalam daftar oposisi, maka orang akan anggap oke, beroposisi pada Anies artinya betul-betul beroposisi juga pada Jokowi kan. Supaya konsisten, ini partai masa beroposisi pada Anies? Yang benar aja. Kan ajaib gitu. Anies belum ngapa-ngapain udah jadi oposisi, padahal Anies juga nggak peduli itu kan. Bahkan mungkin juga Anies sudah lupa nama PSI itu ada apa enggak. Kecuali betul-betul, ya kecuali Anies lihat bahwa oke, sumbangan pemerintah DKI ke PSI sebagai partai udah diterima dengan bagus. Kan kemarin Anies nyumbang beberapa miliar ke PSI. Karena itu sumbangan institusional. Jadi Anies juga lakukan hal yang biasa aja. Dia nggak peduli amat lah. Karena dianggap ya kejarlah daku, kau seret nanti itu. Jadi yang mengejar justru terseret. Itu dungunya di situ kan. Ngejar artinya melampaui, bukan terseret. Ya. Saya sebenarnya nggak ingin terlalu masuk ke isu ini karena saya nggak melihat terlalu substantif gitu ya. Ini jadi susah menyengsera. Susah juga ini. Okay. Jangan diulang-ulang itu, kawan saya. Tapi heboh banget gitu di media sosial. Dan tapi saya ingin menyampaikan pesan juga sebenarnya soal
soal drop out dari kampus itu ya nggak usah jadi bulian juga, karena banyak sekali orang-orang yang drop out tapi kemudian jadi orang sukses. Kita sebut Mark Zuckerberg, Bill Gates dan sebagainya. Tapi saya lihat kan mereka ini drop out dan kemudian fokus mengejar mimpinya gitu ya kan. Dengan dan itu mereka jadi besar. Nah, daripada saya kira sibuk mengejar mimpi, ini kan ada lagunya juga kalau nggak salah, lagunya Giring, dia juga diledek-ledek ini sama seorang anaknya kan, lagu mengejar mimpi Giring. Lebih baik saya kira fokus bagaimana dia mengejar mimpinya. Kalau memang dia mau jadi capres 2024, mestinya dia mulailah seperti yang kita tawarkan. Ayo mulai adu gagasan, kita fasilitasi gitu. Anies Baswedan lawan Giring kan gitu, bukan malah ya, seperti tetap kita buka. Ya. Ya. Kita tetap mendorong siapapun, Giring, PSI, segala macam orang itu, ya, kita dorong tuh, karena itu hak dari setiap orang untuk menikmati demokrasi itu. Tapi sekaligus kita minta supaya Anda punya kesempatan untuk menghasilkan demokrasi, dan di dalam demokrasi itu Anda berkompetisi secara fair. Mari perjuangkan 20% itu dibatalkan. Kalau enggak ya percuma itu. Jadi sebetulnya silahkan itu saudara Giring atau teman-teman manapun dari PSI, kita pasti bantu dorong karena kita punya kesepakatan yang sama. Atau bukan karena kita punya, kalau Anda punya kesepakatan yang sama untuk threshold 0%. Karena itu dasarnya tuh, kalau Anda mengerti demokrasi, Anda mesti paham bahwa 20% itu menghina demokrasi. Nah, kalau Anda setuju masih pro 20%, itu artinya Anda menghina diri sendiri kan? Masa orang menghina diri sendiri mau kita bantu, kan goblok namanya. Bukan goblok, bodoh. Bukan bodoh. Dungu. Sorry, salah. Iya. Kan sebenarnya logikanya linear banget kan. PSI itu partai yang tidak lolos parliamentary threshold, dan tahun ini juga kita nggak tahu apakah lolos atau tidak. Jadi artinya kalau kemudian Giring sudah pasang baliho ingin capres 2024, ya jalan satu-satunya adalah sepakat bersama kita 0%. Kedua, setelah 0% kita sepakat, kita fasilitasi untuk adu gagasan, adu argumentasi. Kita kasih ruang sebesar-besarnya gitu kalau pasti itu. Gitu ya. Iya, karena FNN ini adalah lembaga yang didesain untuk menapis mereka yang dungu tuh. Kalau dia dungu ya pasti nggak lolos. Kalau dia pintar kita lolos, kita bantu bahkan. Dungu di dalam melihat masalah demokrasi tentu aja. Jadi sekali lagi, kalau Anda ingin tampil berkompetisi dan masih pro 20%, itu artinya Anda dungu. Ngapain dia bantuin orang dungu? Kan dia akhirnya ingin membatalkan diri dia sendiri kan. Bagaimana? Mau garis start bikin 0, dia justru mundur 20 meter kan, goblok. Ya. Salah semua saya bilang goblok dungu. Ya. Nah, jadi saya kira kita tidak larut bersama dengan netizen yang ikut membuli Giring. Justru kita memberikan semacam advice lah, kalau memang serius mau jadi presiden, ayo bersama kita dalam barisan pendukung PT 0%. Ya, dan banyak anak muda justru yang berharap agar supaya potensi dia minimal diperlihatkan. Ya. Kan kader politik kita yang datang dari daerah, dari LSM daerah itu pinter-pinter. Tapi mereka akhirnya frustrasi karena ngapain nonjolin diri atau minta diuji, kalau di ujungnya dikasih barrier to entry dengan 20% itu. Jadi betul-betul kita ingin hilangkan smoke and mirror ini supaya transparan demokrasi kita. Kira-kira itu pesan FNN hari ini. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky Gerung. Salam 0%. Salam 0%. Hop, ini kurang kelihatan. Nah, di sini. Sip.